Tapi sebagai terakhir itu melihat si kita yang nih ada indikasi-indikasi dalam tanda kutip dan dia ingin itu tidak dibuka selebar-lebar oleh itu dia punya hak ya sedang Ya, itu justru dia sangat punya hak karena itu kan termasuk untuk melakukan pembelian terhadap dirinya. Ini kan pertahanan benteng terakhir untuk dia. Jadi dia harus itu punya hak dia itu. Namun sekalipun hak dia kan yang seperti yang kita tahu, yang di dalam proses persidangan ini kan yang menjadi moderator yang mengatur semua proses persidangan kan majelis hakim. Ya kan? Hakim juga kalau misalnya bisa juga menolak, ya kan? Seperti pernah beberapa dalam persidangan yang lain kan juga ditolak. Tapi sesungguhnya kalau misalnya yang pelapor yang memberikan ini bisa ditolak karena harusnya pelapor itu udah harus buktinya ini udah harus masuk mulai daripada proses penyelidikan maupun dakwaan. Tapi ini kan terdakwa, ya kan? Terdakwa ini dia baru menemukan. Ya itu harusnya hakim mempertimbangkan dan menurut saya supaya jadi dari jangan fitnah semua ini jadi bola liar, harusnya hakim menurut saya sebaiknya diterima itu bukti dibuka langsung jadi nggak jadi ketahuan faktanya apa sih isi daripada itu daripada rekaman itu kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan Bang Riyad sebagai contohnya kan awalnya dalam proses untuknya terdakwa di persakitan, dia juga sudah memohon ke hakim bahwa dia izin dugaan-dugaan dijabarkan, ada indikasi-indikasi. Tapi dia hakim juga menerima saat pertama sidang itu dibuka. Oke, mana buktinya? Tapi di momen-momen terakhir persidangan itu akan ditutup, memohon lagi sih pihak dari terdakwa Nikita Mirjani. Namun dalam saat itu hakim malah keluar atau meninggalkan ruang sidangan. Nah, seharusnya kan juga mempertimbangkan dalam tanda kutip ya. Harusnya kan nanti di sidang yang lain atau di sidang selanjutnya tak boleh. Nah itu juga jadi pertanyaan lagi, Bang Lihat. Ya itu tadi yang saya bilang tadi, karena ini kan terdakwa ini kan terjadi ini kan suatu benteng terakhir untuk dia untuk membuktikan semua hal-hal yang bisa meringankan untuk dia, ya kan? Salah satu kan kalau memang mungkin dia menganggap kalau diputar di dalam persidangan ini bisa akan dianggap untuk meringankan terhadap tuntutan dia, bahkan pun bisa membebaskan. Bisa menurut dia kan gitu. Tapi kan hakim kan yang menilai nanti hakim. Jadi dengan sikap seperti yang ini hakim tidak menerima dan bakal langsung menurut persidangan maka meninggalkan, ya ini seperti saya bilang tadi ini jadi bisa suatu apa ya, baik masyarakat baik penegak hukum jadi bisa berpikir liar gitu kan, ada apa kenapa kan gitu, jadi tanda kutip semua ini kan. Jadi ya sangat sayangkan sebenarnya kesempatan itu tidak diterima bukti itu dan tidak diputar. Kalau diputar kan kelihatan jelas apa sih sebenarnya isinya. Bicara tidak diputarin akhirnya kan kekecewaan namanya orang terdakwa untuk bilang bahwa ada kepastian hukum. Kalau itu salah ya salah, kalau itu benar ya benar. Namun dalam posisi itu pihak terdakwa M sendiri bertahan, tidak mau ya kan dibawa ke rutan sebelum revisi itu atau diputar. Gimana dengan kata dia bertahan itu? Apakah punya boleh-boleh aja seorang kita bertahan di ruang sidang atau gimana? Kalau yang saya nonton di media ya, dan juga tadi yang diperjukan oleh kawan-kawan, seperti tadi yang kita lihat di dalam video itu, ada perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan Nikita Mirzani karena mau dipakaikan rompi maupun diborgol. Ini yang jelas sikap arogansi Nikita Mirzani ini menurut saya tidak ada alasan pembenar untuk itu. Tidak ada alasan pembenar untuk itu. Harusnya demi kepentingan dia, ya kan, pendidikan dia, harusnya dia ikutin aja itu. Itu kan udah SOP daripada satu di dalam jaksa penuntut umum harus
pakai rompi, harus diborgol. Tapi kalaupun misalnya tadi misalnya Nikita Mirzani tidak mau diborgol atau pakai rompi, bisa dia punya hak mengajukan, memohon ya, melakukan permohonan mengajukan melalui misalnya kuasa hukumnya supaya tidak dipakaikan baju rompi atau misalnya diborgol dalam proses di dalam persidangan, bisa. Tapi sebaiknya kan memohon. Ya itu sebaiknya mohon. Kalau hakim mengabulkan ya bisa tidak dipakai. Tapi harusnya itu saya bilang tadi itu Nikita Mirzani harusnya ikutin aja SOP semua. Karena ini akan jadi sangat merugikan dia. Sikap frontal dia ini, arogansi dia ini akan sangat merugikan dia. Sayang, kasihan dia kan. Karena nanti kan di dalam setiap tuntutan jaksa itu maupun hakim melakukan putusan selalu kan ada pertimbangan yang meringankan, ada yang memberatkan. Ini kan akan jadi memberatkan untuk dia gitu. Jadi sebaiknya saran saya harusnya maupun pengacara-pengacara yang mendampingi dia kalau dalam hal nanti ada lagi persidangan selanjutnya, cobalah diarahkan supaya Nikita Mirzani ini tidak usah menunjukkan sikap-sikap arogansi, diikutin aja sesuai dengan proses dan tata tertib yang ada di dalam persidangan. Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sudah jelas-jelas tidak ada pasal yang memenuhi untuk menjerat Nikita Mirzani. Tidak ada pasal. Apa yang dicemarkan? Produk apa yang dicemarkan? Siapa yang dicemarkan? Tidak ada lagi. Ya. Produk Reza Gladys jelas-jelas tidak punya BPOM. Produk yang tidak memiliki BPOM dinilai ilegal. Skincare itu termasuk salah satu produk kesehatan. Karena itu melanggar Undang-Undang Kesehatan pasal 106 dan pasal 197 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, denda 1,5 miliar. Tunggu apa lagi polisinya? Segera tangkap dan bebaskan Nikita Mirzani. Beres urusan ini. Jangan ada kriminalisasi lagi. Saya tidak ingin penegak hukum ini terus menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang tidak bersalah. Saya minta penegak hukum segera melakukan penangkapan terhadap Dr. Reza Gladys. Ini permintaan saya. Sebagai anggota DPD RI, saya minta ini sebagai pembelajaran. Pembelajaran orang-orang yang mempermainkan hukum. Pembelajaran orang-orang yang terus menggunakan kekuasaannya. Pelajaran orang-orang yang kaya raya menindas orang lain. Saya tidak ingin rakyat terus dipertontonkan dengan proses hukum brutal, kriminalisasi dan lain sebagainya. Sudah harus dihentikan, tidak boleh lagi. Seluruh rakyat Indonesia harus pelototi di proses hukum ini. Proses hukum brutal, proses hukum abal-abal. Oke guys, aku benar-benar memikirkan ini overnight whether aku mau buat video ini atau enggak. Mengenai kasus Nikita Mirzani yang sedang terjadi sekarang, beberapa hari ini FYP terus perlakuannya di ruang sidang, dan ada beberapa video yang ingin aku bahas. Dan percayalah, aku bukan tipe wanita yang akan membahas tanpa research. Aku sudah melakukan research yang lumayan banyak, dan berdasarkan itu aku akan memberikan opini-opini aku. Akan ada banyak dari kalian yang tidak setuju, and that's fine. Cobalah kita berbahas ini dengan logika, dan apabila kalian tidak setuju, kita bahas di komentar, tapi jangan menggunakan perasaan deh. Kita ngomong apa adanya aja ya. Dan aku siap banget mendengarkan opini-opini kalian. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah jaksa memaksakan terdakwa menggunakan rompi. Nah, aku baca nih ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang tugas dan wewenang JPU, termasuk melaksanakan penahanan dan pengawasan tahanan. Pemakaian rompi sebagai bagian dari pengawasan tahanan termasuk dalam kewenangan tersebut. Oke, jadi udah paham ya pasalnya ada. Tapi secara prinsip, etika, dan hak konstitusional setiap manusia di negara ini tidak boleh berlebihan sampai merendahkan martabat atau hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Bila terdakwa menolak memakai rompi, jaksa dapat meminta aparat kepolisian untuk menegakkan perintah tersebut dengan cara yang wajar, tidak kasar atau melanggar hak asasi. Menurut saya, kasar, melanggar, dan ada polisi di sana. Kenapa jaksa harus turun tangan dan memaksakan secara fisik gitu? Like, it doesn't make sense to me. Kita nggak lagi bahas whether terdakwa attitude-nya seperti apa atau kasus ini tentang apa. Kamu tuh jaksa gitu. Menurut aku tuh ini embarrassing bagi negara kita nggak sih kalau dilihat sama orang-orang di luar negeri, kayaknya kayak sirkus nggak sih, nggak kayak sidang. Sebagai jaksa, etika kamu di mana? Dan kita sebagai rakyat Indonesia tuh hak asasi manusia kita tuh kayak seperti nggak penting gitu nggak sih? Masa kita dikucilkan sampai sekecil itu? Yang kedua yang aku mau bahas adalah video ini. Coba kalau aku belum pulang tak bantuin itu ibu jaksa pakai dia orang tua.
Aku yakin kalian udah pernah lihat. Ketiga wanita ini memberikan aku kesan seperti mereka mean girls, bully. Mungkin mereka terasa dibully oleh terdakwa. Mungkin mereka rasa disakiti atau dikhianati oleh terdakwa. Oke, tapi dalam video itu kamu mengatakan kamu pernah baik sama dia. Lalu kamu lanjutkan dengan mestinya gue gak pulang, mestinya gue borgol dia, hahaha sambil makan kopi. Kalian itu wanita Indonesia yang termasuk sukses dengan platform yang luar biasa. Apa yang sedang kalian ajarkan ke anak-anak muda yang nonton kalian gitu? Kalau memang kalian merasa kalian pernah baik, kenapa kebaikan itu tidak dilanjutkan? Dia sudah menjadi terdakwa. Dia sudah ditahan selama 5 bulan. Dia sudah melalui proses persidangan dan dipisahkan dari keluarga dia. Ya kalian ikutin proses hukum aja. Ngapain kasih lihat orang bahwa kalian mingles, bangga gitu. Like, I don't get it. Social media adalah platform di mana kita dapat menginspirasi anak-anak muda dan wanita-wanita di sekitar kita. What are you doing gitu? Mau gue lihatnya kalau wanita yang sukses tuh kayak gitu. Kalau kalian mau jadi mean girls and bully behind the scenes ya terserah. Buat apa harus dipamerkan online? Again, aku tegaskan ya. Aku tidak sedang membahas kasusnya. Aku sedang membahas perilaku seputar kasus ini. Video terakhir yang aku mau bahas adalah Panda. Dan ada satu lagi dengan Dr. Oki kalau nggak salah. Apa betul Dr. Home, Dok? Saya bertanya aja. Kalau nggak salah dia timnya Shala Sofia ya. Ini opini aku. Kalau tim aku ada yang berani seperti itu mencerminkan aku di luar. Dan aku tidak akan menerima jerit-jerit, jatuhin orang untuk drama dan memancing emosi orang. Kamu bisa bilang bahwa, oh itu kan staff aku, bukan aku yang berbicara. Kalau aku ya, aku tidak akan membiarkan staff aku yang mencerminkan image aku berkelakuan seperti itu. Yes, kita tidak bisa kontrol mereka dan bilang, oh keep quiet, don't do this, nggak bisa. Tapi aku dengan tegas akan mengatakan di social media bahwa itu bukan aku. Dan aku tidak akan menerima behavior seperti itu di dalam tim aku. Because I don't think aku mau berasosiasi dengan kelakuan seperti itu. Menurut aku itu memalukan. Itu aja yang aku mau sampaikan. Mungkin aku agak emotional penyampaiannya. Tapi video pertama, kedua, ketiga, FYP terus, viewsnya udah juta-jutaan. Aku cuman kayak keganggu aja sih. Kalau anak-anak mudanya terinspirasi oleh wanita-wanita yang saling menjatuhkan, Indonesia kan mau